Good morning my student. Hari ini kita akan kembali belajar tentang laporan keuangan. Laporan keuangan bagian ketiga. Ini adalah video yang Bapak buat yang ketiga untuk mempelajari laporan keuangan. Hari ini kita belajar tentang laporan keuangan bagian ketiga yang dibawakan oleh Mr. Manalu, ya. Bagian ketiga ini lebih tepatnya adalah tentang neraca, ya. Kita telah belajar laporan keuangan dalam dua video sebelumnya. Video yang pertama membahas laba rugi, video yang kedua membahas tentang perubahan modal atau perubahan ekuitas, dan ini adalah serial yang terakhir atau video yang ketiga yang membahas tentang neraca, ya. Seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya, sengaja dibuat ke dalam 3 video supaya lebih pendek-pendek, lebih sederhana, lebih mudah kamu pahami, ya. Anak-anak Bapak, kita perhatikan bersama-sama, ya. Ini adalah laporan keuangan. Ini adalah definisinya, ya. Kembali Bapak baca aja. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Itu adalah definisi secara buku atau secara panjang atau secara menurut orang-orang ahli dan sebagainya macamnya. Setelah kita belajar laporan keuangan ini, tanpa definisi seperti ini pun kamu akan paham sendiri kok. Laporan keuangan itu ya informasi tentang keuangan, kira-kira begitu, ya. Berikutnya, laporan keuangan itu terdiri dari yang pertama laporan laba rugi, ya, atau nama lengkapnya laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, statement of income and other comprehensive income. Yang kedua, laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal, statement of change equity. Yang ketiga, neraca atau balance sheet atau laporan posisi keuangan, ya, statement of financial position. Kembali Bapak ulangi, ya, sebenarnya yang tiga ini hanya yang sederhana saja, ya. Jadi sebenarnya ini masih ada nomor 4-nya, yaitu laporan arus kas atau cash flow. Terus yang kelima, catatan atas laporan keuangan, ya. Barangkali ada yang menonton video ini langsung ke video bagian ketiga, nanti bingung kenapa hanya 3, ya. Kira-kira begitu. Bapak ulang-ulang penjelasannya. Langsung kita kepada neraca, ya. Neraca atau balance sheet atau laporan posisi keuangan, ya. Ini adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi harta, utang, modal dalam keadaan balance atau seimbang, ya. Ingat, waktu kita belajar persamaan dasar diawali dengan H sama dengan utang tambah modal, H sama dengan U tambah M. Jadi di neraca ini, di laporan keuangan ini kita akan membuktikan betulkah hal tersebut, ya. Jadi neraca ini atau laporan posisi keuangan ini menggambarkan posisi keuangan yang menggambarkan posisi harta sama dengan utang ditambah modal, ya. Berikutnya, kalau kita membuat laporan apapun, yang pertama adalah kepalanya. Nah, ini ya. Di kepalanya Hia Brothers Beauty Salon, itu nama usahanya. Laporan posisi keuangan itu yang akan kita kerjakan, ya. Neraca juga boleh, laporan posisi keuangan juga, ya. Terus periode 2002 Februari 2020. Ya, apakah yang ada di laporan posisi keuangan ini atau di neraca ini terdiri dari 2 kolom, aktiva dan pasiva. Ya, ini sudah kita ketahui ketika kita belajar nama-nama akun, ya.
aktif, pasif. Nah, kira-kira begitu. Ini yang paling aktif, ya. Yang pertama kita jabarkan atau perlu kita kerjakan, kita cari, kita daftarkan di laporan posisi keuangan ini yaitu harta, ya. Harta itu dibagi dua, harta lancar dan harta tetap. Harta lancar dia tipikalnya atau ciri-cirinya lancar, ya, berputar dia selama 1 tahun, atau ada yang habis selama 1 tahun, bisa juga seperti itu, ya. Sedangkan harta tetap dia lebih dari 1 periode. Nah, sederhananya begitu. Itu sudah kita bahas ketika kita belajar mendaftarkan nama-nama akun sebelumnya. Jadi apa itu harta lancar? Yang pertama itu kas, ya. Yang kedua itu piutang. Yang ketiga itu perlengkapan. Terus iklan dibayar di muka, sewa dibayar di muka, ya kalau perusahaannya besar, dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi, terus masih banyak sekali. Ini ada aturannya, ya. Paling atas selalu itu kas. Jadi aturannya ini adalah sesuai nomor akunnya, atau dituliskan berdasarkan istilah akuntansinya adalah sesuai likuiditasnya. Mana yang paling liquid, yang paling cair, yang paling lancar, itulah di atas, ya. Nanti bisa kita semakin bertambah materi, semakin kita belajar. Itu dulu gambarannya. Ini semuanya kita daftarkan, harta-harta lancar ini, baru kita jumlahkan, kita letakkan di sini. Itu namanya jumlah harta lancar. Berikutnya harta tetap. Harta tetap itu contohnya peralatan, ya. Peralatan itu dipakai lebih dari 1 tahun. Ini dia jumlahnya. Berikutnya gedung. Ini dia jumlahnya. Ini ada hal yang baru, mungkin masih baru bagi kamu, ya. Namanya akumulasi penyusutan peralatan, ya. Ini akumulasi penyusutan gedung. Jadi kalau ini adalah peralatan, ini adalah akumulasi penyusutan peralatan. Jadi akumulasinya itu dikurangi, mengurangi nilai peralatannya. Jadi ini adalah peralatan ini dipakai lebih dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bertahun-tahun. Sedangkan akumulasi penyusutan ini adalah berapa menurun nilainya, atau berapa menurun nilai bukunya, atau berapa penyusutannya dalam 1 tahun. Misalnya peralatannya 10 juta, menyusutnya 1 tahun 1 juta, maka kita kurangi lah ini 10 juta dikurangi 1 juta, jadi peralatannya bukan 10 juta lagi setelah akhir tahun, tapi 9 juta, kira-kira begitu, ya. Setiap barang-barang yang dipakai itu kan berkurang harganya. Peralatan yang dipakai itu kan karena dipakai maka dia aus, atau makin lama makin rusak, ya, berkurang, ya. Jadi harganya juga, nilainya juga menurun, ya. Nanti ada materi khusus belajar tentang penyusutan ini, namanya dulu mengelola kartu aktiva tetap, ya. Kalau sekarang dia dipelajari di akuntansi keuangan, ya. Pokoknya artinya ini dikurangkan, ya. Kalau ada peralatannya, ada akumulasinya, dikurangkan. Berapa buat di sini. Gedung juga hal yang demikian. Gedung adalah harta yang dipakai bertahun-tahun, daftarkan di sini. Berapa dia penyusutannya, daftarkan di sini, kurangkan, letakkan di sini. Berapa nilai peralatan, berapa nilai gedung, dijumlahkan, letakkan di sini. Ya, ini adalah jumlah harta lancar tadi. Dan ini adalah jumlah harta tetapnya. Ini tambah ini, jadi ini jumlah harta tetap. Harta lancar ditambahkan dengan harta tetap, itu namanya total harta atau jumlah semuanya harta, ya. Berikutnya kita membahas tentang utang, ya. Utang ini harta, utang modal, ya. Utang pertama itu utang jangka pendek,
ya. Utang jangka pendek berarti dia harus dilunasi dalam 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Contohnya utang usaha, utang gaji, ya. Berapa jumlahnya? Tambahkan, letakkan di sini. Utang jangka panjang itu utang yang dibayar lebih dari 1 tahun, ya, atau dicicil juga begitu, ya. Contohnya utang bank kan dicicil-cicil. Terus utang hipotek, ya. Terus berapa jumlahnya? Letakkan di sini. Utang jangka pendek, jumlah utang jangka panjang ditambahkan, itu namanya total utang, ya. Berikutnya komponen yang ketiga adalah modal. Modal ini contohnya aja nih, ya. Contohnya modal Tuan Boy, ya, kalau si Boy pemilik usahanya, ya. Sekian. Jadi berapa total utangnya, berapa modalnya ditambahkan, itu namanya total utang dan modal, ya. Neraca ini adalah balance. Maka kalau neraca ini benar, maka hartanya ini jumlahnya harus sama dengan utang ditambah modal, baru balance namanya. Kalau ini 20, maka utang dan modalnya harus 20 juga, itu balance. Jadi supaya tidak bingung, tidak berpanjang-panjang, kita langsung ke contohnya aja, ya. Ini adalah persamaan dasar yang sudah pernah kita kerjakan. Sekarang kita kerjakan neracanya, ya, atau laporan posisi keuangannya, ya. Nah, ini dia. Jadi begini dia. Yang pertama ini adalah harta, utang dan modal, ya. Yang pertama, harta lancarnya adalah kas. Kas 85.100.000. Coba kita lihat. Kas 85.100.000. Ini kasnya. Ya, 85.100.000. Berikutnya piutang nggak ada, ya. Ini kalau nggak ada nggak usah dibuat aja, ya. Tadi karena udah sempat diketik di sana formatnya, jadi nggak bapak hapus, nanti berubah bentuknya. Kalau tidak ada, nggak usah dibuat. Contohnya ini piutang, mana piutangnya ini? 0. Ya, kalau nggak ada ya nggak usah, ya. Berikutnya perlengkapan 10 juta. Ya, coba kita lihat perlengkapannya berapa. Perlengkapan 10 juta. Ini dia 10 juta, ya. Terus habis, nggak ada lagi harta lancarnya. 85.100.000 ditambah 10 juta itu sama dengan 95.100.000. Itulah total hartanya, ya, jumlah harta lancar. Berikutnya kita ke harta tetap. Harta tetapnya itu peralatan, ya. Peralatan 20 juta. Coba kita cek peralatan 20 juta. Harta peralatan 20 juta. Ini. Berikutnya gedung 60 juta. Mana gedung 60? Harta gedung 60 juta. Nah, ya. Di sini belum ada pensutan dan memang belum sampai kita ke materi itu, jadi ya tidak ada, ya langsung ditambahkan aja 20 juta ditambah 60 juta maka 80 juta. Ini harta lancarnya, ini harta tetapnya. Berapakah semua hartanya? Kita tambahkan, ya. 95.100.000 tambah 80 juta sama dengan 175.100.000. Oh iya, Bapak juga mau ingatkan untuk semua laporan-laporan keuangan seperti yang telah kita pelajari, Bapak jelaskan, ingat peletakan digit-digit angkanya, ya. Kalau ini mereng-mereng sedikit minta maaf, tapi kalau kamu nanti mengerjakan perhatikan. Puluhan, ratusan, jutaan, ratus jutaan, lurus-lurus, ya. Jangan salah, ini seni pencatatan akuntansi, jadi harus diingat aturannya, ya. Ininya semua, ya. Jadi total hartanya itu 175.100.000. Ingat digit angkanya, jangan salah.
ya. Berikutnya kita masuk ke utang. Utangnya di sini nggak ada ya. Coba kita lihat, utangnya nggak ada. Utang di sini, utang nggak ada ya, utangnya nggak ada, jadi ya nggak usah ya. Tapi Bapak minta maaf, ini karena sudah terlanjur saya ketikkan formatnya begini tadi di penjelasannya. Kalau saya hapus nanti jadi kacau ya, jadi saya biarkan. Nah, ini kosong. Nanti kalau kamu tidak ada, kalau tidak ada langsung aja utang ya, kosong gitu ya, biar harta utang gitu, utangnya kosong ya udah kosong, kosong kosong kosong, nol, tidak ada nilainya ya nol ya. Berikutnya modal Hiya Brother, modalnya berapa? Coba kita lihat modalnya ya. Modalnya 175 juta 100 ya, 175 juta 100 ini modalnya ini ya. Nol, ini 100. Oh iya, Bapak mau ingatkan, modal ini diambil bukan dari persamaan dasar, ini hanya kebetulan saja ya, kebetulan saja benar. Modal yang dimasukkan di sini di neraca itu diambil dari laporan perubahan modal. Di video kedua ada penjelasannya ya, yang dicantumkan di sini. Kebetulan ini sama ya, tidak masalah ya. Karena ini nol ditambahkan dengan ini, maka jumlahnya ini. Ingat, harta 175 juta 100, utang dan modal 175 juta 100. Ingat pelajaran kita yang pertama, harta sama dengan utang tambah modal ya. Jadi itu menunjukkan kita benar bahwa kita kembali ke siklus yang sebenarnya ya. Kita kembali ke awal, jumlah setelah berjalan perusahaan tetap harus bisa dibuktikan bahwa total hartanya itu sama dengan total utang ditambah modal ya. Demikian laporan posisi keuangan ini ya. Dan demikian juga materi kita tentang laporan keuangan ini ya. Ini anak-anak yang sangat semangat, para pejuang balance ya, harta sama dengan utang tambah modal, anak-anak yang cantik-cantik dan manis-manis, imut-imut ya, baik hati dan tidak sombong ya. Demikian pelajaran kita ini sampai episode ketiga tentang laporan keuangan. Kita berjumpa di materi selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Yahoo.